lazimain min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal maqam. Amma ba'du, para bapak, para ibu, para sedherek sedaya jamaah pengaosan ingkang kawula mulyakaken, utaminipun para jamaah rawatib lan para pegiat pengaosan, mugi-mugi sedaya ikhtiar kita ing dalam Ramadan dipunterami dening Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar poso, tarawih, tilawatul Quran dan lain-lain, mudah-mudahan sesuai dengan niat kita dan tujuan di mana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah la'allakum tattaqun, agar terpelihara takwa kita, agar meningkat takwa kita dan memperbaiki segala segi-segi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para ibu sedherek sedaya ingkang kawula mulyakaken, karena pada sore hari ini kita berada dalam Ramadan tanggal 18. Artinya pada saat ini kita telah hampir menyelesaikan 18 hari daripada puasa kita. Akan memasuki tanggal 19 Ramadan. Artinya alhamdulillah hampir 2/3 dari kewajiban puasa ini sudah kita lalui, sehingga insyaallah wa biiznillah kita termasuk daripada orang-orang yang memanen, yang mengikuti rahmat Allah, maghfirah Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah, wa birahmatihi, dan dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah bergembira ria, bersenang-senang dan melahirkan rasa keberuntungan. Huwa khairun mimma yajma'un, karena apa yang kita jalani, yang kita terima daripada anugerah-anugerah bulan Ramadan, kula panjenengan ditakdiraken saged poso, ngelengkapi poso kelawan ngaji, ngelengkapi poso kelawan tilawatul Quran, jangkepi poso kelawan tarawih, jangkepi tarawih dengan salat tahajud. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Dengan takdir Allah, dengan karunia Allah, dengan belas kasih Allah itu, falyafrahu, hendaklah bersenang-senang, merasa gembira, merasa diuntungkan dening Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, karena semua perjalanan hidup kita yang seperti itu, yang diliputi oleh karunia Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh para manusia, lebih mulia, lebih berharga dari segala ikhtiar yang lain. Poso, ditakdir poso lebih mulia daripada bulan poso iso tuku alpat upamane. Tapi posone gak ono tadarusane misalnya, padha-padha poso, nggih. Semua oleh para ulama, pekerjaan lain selain yang menyempurnakan puasa kalau sudah bulan Ramadan niku ditinggal dari para ulama. Apalagi kalau menyebut-nyebut tentang
Al-Qur'an sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga saya kaitkan dengan istilah peristiwa nuzulul Quran. Ya, peristiwa nuzulul Quran karena kita masih berada di tanggal 18 yang menurut para ulama bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada 17 Ramadan. Sebenarnya banyak pendapat yang menyebutkan tentang prosesi turunnya Al-Quran. Tidak kurang dari puluhan pendapat para ulama, tetapi kebanyakan para a'immatul madzhab itu berpendapat bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gusti Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Tidak menyebutkan tanggal, tidak menyebutkan apa jenenge prosesi peristiwanya. Tapi yang jelas hanya Allah menyebutkan tentang fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Fungsi dan tujuannya adalah hudal linnas, sebagai guidance, sebagai buku petunjuk, hudan sebagai sumber petunjuk, linnas bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus sebagai penjelasan dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan sebagai tolok ukur pembeda, pembatas apa? Pembatas antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang menggelapkan hati dan menerangkan hati. Al-Furqan. Nah, tolok ukur ini sedaya Al-Quran. Jadi harus yakin, walaupun ya, nyatanya kita kadang-kadang lebih percaya dengan napa jenenge hasil penelitian daripada dawuhe kandungan Al-Quran. Malahan pas bingung kadang-kadang lebih percaya dengan tafsir mimpi daripada tafsir Al-Quran umpamanya ya. Tapi Allah menegaskan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu merupakan buku petunjuk bagi perbaikan kondisi kehidupan manusia, baik fisik maupun non fisik, baik zahir maupun apalagi batin. Mungkin kalau kita analogkan, kita persamakan dengan kehidupan materi, ya karena manusia ini buku petunjuknya Al-Quran, maka cocoknya kudu dengan Al-Quran. Nah, adik pakai yang lain bisa keliru. Wis duwe motor ngopo Mitsubishi, ya buku petunjuknya harus pakai petunjuk buku mobil Mitsubishi. Demikian juga misalnya nggih duwe Alphard harus produk, karena itu produk napa jenenge produk kijang niku napa produke napa Toyota, maka harus memakai buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Toyota. Nah, kalau pakai buku petunjuknya oleh produk yang lain bisa rusak mobil. Apalagi menungso. Hudal linnas, buku petunjuknya itu adalah Al-Quran.
Oleh karena Al-Quran ini dijelaskan fungsinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber petunjuk, sebagai sumber pegangan, sebagai rel kehidupan kita, maka seharusnya dandani awak nggenahaken lakon tolok ukurnya adalah Al-Quran. Terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utiyal Quran tsumma yara ghairahu, nggih, tsumma apa, astagfirullahaladzim. Intinya barang siapa yang diberi rezeki ditakdir iso maca Yasin, ditakdir iso maca Quran, malah mungkin di antara kita ditakdir oleh Gusti Allah iso ngatamna Quran. Tsumma ra'a, kemudian melihat yang lain, bahwa ia lebih untung dari dia. Kenapa? Ya, karena tukune luwih laris, upamane niku jenenge selerae menungso. Nggih. Karena apa, cara pandangnya ini kadang-kadang berbeda. Nggih. Melihat orang lain lebih untung dari dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istasghara ma 'azzamahu, maka ia sungguh telah mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menomorduakan apa yang sebenarnya telah dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lah, muga-muga kula panjenengan saya iki diparingi rezeki cara berpikir, ya, cara berpedoman yang sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Allah tidak menunjukkan tentang hari, tetapi Allah hanya tunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulannya turunnya Al-Quran. Dengan Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan itulah, maka bulan Ramadan bukan sekedar bulan puasa, tetapi adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, syahrul Quran, syahrul tilawatil Quran, bulan masa-masa mempelajari, masa-masa membaca Al-Quran. Jadi bulan kemuliaan Ramadan ini menjadi naik kemuliaannya karena di situ ada Al-Quran. Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Malam-malamnya menjadi bulan mulia, akan tetapi salah satu malam daripada bulan Ramadan menjadi istimewa ketika malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam turunnya Al-Quran. Terus Gusti Allah dawuh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Ramadan semuanya sama. Bulan mulia, bulan suci, malam yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan rahmat yang akan membawa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi malam di mana Allah menurunkan Al-Quran, malamnya bernilai lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan niku berapa malam? Ini berapa malam itu? Nggih? 83 tahun itu 83 tahun. Setahun ini 360 malam. 360 kali 83. Pinten? Pinten sing ahli ngitung. Nggih. Satu malam Ramadan di mana merupakan malam turunnya Al-Quran lebih utama daripada 1000 bulan. 1000, oh ini sing gampang. 1000 kali 30, ngoten mawon. Nggih? 30.000. 30.000 malam. Nggih.
30.000 malam. Itulah keistimewaan malam turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Menurut sebahagian ulama, malam turunnya Al-Quran itu adalah malam 17 Ramadan. Satu di antaranya adalah apa yang diterangkan oleh Al-Imam ahli hadis yang terbesar pada zamannya, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Niku nyebutaken teng kitabe bahwa beliau cenderung nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu adalah pada malam 17 Ramadan. Wonten sing berpendapat tanggal 21, tanggal 22. Terus memang kemudian Allah menganugerahkan Lailatul Qadar pada perkembangannya itu, terus Kanjeng Nabi taharruha fi akhir Ramadan. Carilah hari ulang tahun Al-Quran. Nggih menika turunnya Lailatul Qadar itu pada akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Tapi para ulama sepakat bahwa turunnya Lailatul Qadar tidak mesti akhir Ramadan. Karena memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yukhfiha, sesungguhnya Allah merahasiakan ketentuan malam Ramadan itu supaya kita meningkat di dalam pencariannya. Hadilah, cuma dibilang malam 17 Ramadan atau malam 21, enggak, atau malam 23. Lah akhirnya liya-liyane jadi aras-arasan. Nah, oleh karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Tetapi kita jangan kecil hati atau tipis harapan tentang Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu merupakan anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ia anugerah, pasti pendapatannya niku mboten angel, mestine wong anugerah. Nek repot nggih mboten anugerah. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa kita ini dianjurkan untuk menyambut kedatangan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah. Dan barang siapa ya sebagaimana puasa niku lagi bertingkat-tingkat. Memperoleh Lailatul Qadar niku nggih bertingkat-tingkat. Nggih. Sebagaimana yang diterangkan di berbagai kitab bahwa karena tingginya nilai Lailatul Qadar, maka seorang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar niku menyaksikan bukti dengan mata hatinya itu melihat bahwa semua makhluk itu sujud datang Allah Subhanahu wa taala. Melihat pohon sujud, melihat kambing-kambing semua, pokoknya makhluk alam semesta ini sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Geniku salah satu bentuk nopo orang bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Sami misalnya soal istikharah. Nuwun sewu, saya kembangkan ke yang lain. Istikharah itu adalah sunnah Rasul. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya, pasnya, mestinya ketika kita sudah melaksanakan perintah Kanjeng Nabi, telah meniru contohnya Kanjeng Rasul, nggih pun cukup. Berarti kita sudah nopo itba Rasulillah. Artinya kalau kita sudah sholat istikharah harus yakin. Nah niki sing larang. Harus yakin apapun yang kita ambil sebagai keputusan harus diyakini itu sebagai anugerah Allah, sebagai pilihannya Gusti Allah. Karena kita telah menjalankan sesuai dengan
nopo tahapan yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi merintahkan kita, nggih. Barang siapa ada hajat yang meragukan, ada hajat yang menyulitkan, maka hendaknya falyarka rakaatain. Salatnya 2 rakaat. Tsumma yad'u doa al-istikharah niko. Ya Allah, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amal khairun dan seterusnya. Itu. Jadi enggak ada petunjuk mari istikharah kudu turu terus ngenteni mimpi. Akhirnya nggih nuwun sewu. Akhirnya nunggu mimpi. Misalnya, wes golong mimpi salat maneh upamane. Kemudian mimpi. Nah, mimpi itu pun sebenarnya boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Karena mboten sebab akibat. Bukan pelajaran yang 1 + 1 2. Nggih. Nek wis istikharah mimpine bukan. Kenapa? Karena sebaif-baifnya manusia itu ketika tidur. Lah nek uripe mudah digodha setan, nggih. Gampang subuh. Apalagi kalau pekerjaannya belum istiqomah dalam kebaikan misalnya. Istikharah. Dadakno sing dipegang hasil mimpinya. Hidupnya saja mudah digoda setan, apalagi waktu tidur. Waktu tidur aja ngelawan semut nggak bisa. Nggih. Nolak napa tenge? Nolak gangguane tinggi mawon mboten saged. Nggih. Apalagi nolak godaan setan yang yajri fi ibni Adam majrad dam. Nggih. Seperti berjalan sesuai dengan peredaran darah, naik turunnya kita tidak tahu. Itu setan. Nah, jadi orang istikharah itu yang penting melaksanakan sunnah Rasul. Nggih, memang bertingkat-tingkat. Kalau umpamanya hidup kita wis toto yakin sunnah Rasul nggih pun jangkep, nggih, ilmune jangkep, khusyuk dan seterusnya. Ya, bolehlah kita menjadikan hidup kita itu sebagai pedoman, nggih. Wali, nggih. Mimpine wali dijadikan pedoman. Napa mimpine ulama dijadikan pedoman. Lah kalau mimpinya kita nggih dereng tentu, saya bukan menafikan sama sekali. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ngamalaken pelajaran ini Kanjeng Nabi itu bertingkat-tingkat. Ini yang disebut dengan nggih salah satu bentuk sofistik niku nggih niku. Salate sami mawon, wuduke sami mawon, ya. Sing diwaca sami mawon, tapi pengaruh batin, asrar, nafahat, nggih, dampak yang dihasilkan berbeda. Nggih. Lah niku nek istikharah sami kali Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kembali kepada keterangannya para ulama, innama tahsulu bil ibadah lailatan min layali Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh setiap orang dengan menjalankan ibadah pada malam Ramadan. Nah, ibadah yang paling afdal niku napa? Balik ke hadisnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi nggih. Afdhala mimma aftaradtuhu alaih. Tidak melakukan taqarrub kepadaku seorang hamba, kata Allah ya. Teng hadis qudsi ini niki pun terkenal, pun maklum maksudnya nggih. Karena hadis sahih tertera di mana-mana, niku Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak melakukan taqarrub ibadah kepadaku seorang hambaku lebih utama dari apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi kita melaksanakan sholat asar, sholat fardu maghrib, sholat isya, itu sudah seutama-utamanya ibadah, lebih utama dari semua jenis ibadah. Lah,
Terus para ulama, karena yang paling utama ibadah itu fardu, maka seseorang kalau sudah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, dan pada malam itu terjadinya peristiwa Lailatul Qadar turun, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Loh niki bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Dasare nopo? Dasare Kanjeng Nabi dawuh. Dawuh hadis sahih, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Ngoten nggih hadis yang biasa kita aji. Barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, fa ka'annama qama nisfal laili, maka dia seakan-akan telah melakukan sholat tahajud separuh malam. Niki hadisnya umum, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, kula cuma menunjukkan bahwa Lailatul Qadar niki murah, mergo niki karunia. Mergo niki karunia. Insyaallah wa biiznillah kula panjenengan saya pokoke mboten maksiat di malam Ramadan, nggih insyaallah kebahagiaan. Perkara kebahagiaane niku sak pinten dan modele apa nggih tergantung tingkat dan amal soleh yang kita lakukan. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, man shallal isya'a fi jama'atin, secara umum barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka dia seakan-akan telah melakukan sholat tahajud setengah malam. Niki Kanjeng Nabi niki umum, mboten nerangaken Lailatul Qadar mboten, tapi umum. Siapa yang sholat isya di Ramadan maupun di luar Ramadan, di Ramadan spesial hadisi malih wonten malih kan ngoten yang berkaitan dengan keutamaan malam Ramadan. Sedangkan Kanjeng Nabi menyambung hadisnya niku nek sholat isya pahalanya seakan-akan telah melakukan tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Itu Riyadhus Shalihin sing biasa ngaos Riyadhus Shalihin niku wonten. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, niku Kanjeng Nabi dawuh ganjarane padha karo nglakoni tahajud semalam suntuk. Ini semua adalah karena murahnya rahmat Allah terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah dawuh ngoten, ya, wong sing sholat subuh seakan-akan sudah sholat tahajud semalam suntuk. Maka kata para ulama, kalau dia di malam Ramadan sudah sholat isya jamaah, sudah sholat subuh jamaah, selama 30 malam bulan Ramadan, kalau 30 hari nek posone 29 nggih selama 29 malam daripada, yakin, kudu yakin bahwa kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr. Jadi seorang mukmin yang sudah menjalankan puasa, yang sudah menjalankan tarawih, yang sudah menghidupkan malam Ramadan, ya, sudah 10 tahun umpamanya, wis poso pirang-pirang tahun, mulai umur pinten sing poso temenan, ya, mulai umur 20 tahun, oh sekarang umur 60 tahun. Berarti sudah menjalani berarti kita sudah menjalani Ramadan selama 40 kali upamane. Maka sudah jelas insyaallah wa biiznillah kita sudah mengalami malam Lailatul Qadar. Tapi karena malam Lailatul Qadar ini memang anugerahnya Allah, walaupun kita
diperintahkan oleh Allah, seneng ngokon oleh karunia Allah, oleh kemurahannya Allah. Umurmu ditutupno nang sasi Ramadan, iso salat tarawih. Tapi kok gak seneng-seneng. Lah mergo orientasinya duniawi, ya, dianggap biasa. Padahal ini merupakan takdir terbaik untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu soal Lailatul Qadar. Insya Allah kula panjenengan saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ini yang bahas para ulama. Kula niki nyampe akan mawon, ya, supaya kita niki nggih seneng. Contoh malih ya, tentang murahnya karunia Allah. Supaya kita ini bersyukur. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Anugerah Gusti Allah kudu disambut dengan riang gembira, ya. Karena semua itu peparingi Gusti Allah lebih baik dari yang kita ikhtiarkan. Contoh, iki gurung bahas soal nuzulul Quran. Sekarang kita bahas Al-Quran mawon pun. Al-Quran, okay. Salah satu firman Allah yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran, dengan anugerah Al-Quran adalah yang tertera wonten surat Fatir. Surat Fatir ayat 33, 34, 35. Ayat 32, 33, 34 sampai 35 Allah menerangkan tentang anugerah Al-Quran, bahwa Al-Quran ini aku berikan kepada sembarang orang, tapi aku berikan kepada orang-orang yang aku pilih sebagai hamba-hamba pilihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Niki biar napa gedhe rasa kelawan peparinge Gusti Allah. Aku berikan Al-Qur'an ini. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian maksudnya setelah Allah menurunkan Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Suhuf Sulaiman dan lain-lain. Kemudian aku anugerahkan kitab suci ini kepada hamba-hamba pilihan yang aku pilih dari hamba. Berarti memang Al-Quran ini hanya dianugerahkan kandungan firman-firmannya itu kemurahane hukum, gedene rahmat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ini spesial hanya dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan, yaitu umat Muhammad. Terus Gusti Allah nurusaken, faminhum zalimun li nafsi. Sebagian daripada hamba-hamba yang aku pilih itu, hamba pilihanku itu, zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri. Bedasi. Napa Bu? Cara Gresik niku. Nggih bedasi niku maksudnya nggih gak ngregani awake kaya bedes nggih. Ya zalim. Nggih, zalim. Mesti ini mangan lungguh, mesti mangan toto, mangan karo pecolotan. Lah bedes jenenge. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Mestinya Al-Qur'an disambut, dibaca, diteliti, dipelajari. Dadakno mboten ditoleh setahun. Ditoleh mek pas Ramadan misalnya.
Faminhum zalimun li nafsi, sebagian daripada hamba-hamba pilihanku ini zalimun li nafsi, zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang sedang. Terus Gusti Allah niki Quran. Wa minhum muqtasid, sebagian daripada umat yang aku pilih dan aku anugerahi Al-Qur'an ini ada yang sedang. Maksudnya sedang nopo? Nggih sakjane ngoten wis ikhtiar maca. Tapi gak tertarik ngaji artinya umpamane. Nggih. Nggih sakjane ngoten nggih gelem poso, tapi gak patek gelem ngaji. Mek poso tok. Nggih, misale nggih. Gak gelem ngaji soal poso. Ya sakjane ngoten nggih pun salat, tapi gak gelem ngaji soal salat. Niate wis apik. Misale nggih. Maca Quran, gelem maca Quran tok, gelem maca Quran gelem. Tapi nek pas ana undangan, maca Qur'ane Yasin tok misale. Upama nggih sakjane niku pun apik, tapi terus Gusti Allah faminhum muqtasid, sebagian ada yang